Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Rahayu dari 12 MIPA 2 nomor absen 9. Saya akan melakukan ujian praktek kimia bagian nomor 3, yaitu berjudul menyelidiki sel elektrolisis larutan garam dapur atau NaCl. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk mengamati perubahan yang terjadi di katoda dan di anoda pada elektrolisis dari larutan garam dapur atau NaCl dengan ke elektroda karbon. Teori singkat dari praktikum saya adalah elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolis oleh arus listrik. Pada saat elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik atau arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Elektroda yang menerima elektron dari sumber arus listrik keluar disebut katoda, sedangkan elektroda yang mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik keluar disebut anoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda merupakan elektroda negatif karena katoda menangkap elektron, sedangkan anoda merupakan elektroda positif karena anoda melepas elektron. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini yaitu ada 1 buah baterai 9 volt, kemudian ada 2 buah pensil, kemudian ada gunting, kemudian ada kardus, kemudian ada 4 buah penjepit buaya beserta kabel yang sudah dihubungkan sekitar 2 meter. Terus ada 3 sendok makan garam, kemudian ada sendok, kemudian ada air, kemudian ada gelas bening. Mari kita lakukan step selanjutnya, yaitu langkah kerja. Cara kerjanya, pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian raut kedua ujung pensil. Jika sudah, mari kita siapkan gelas, kemudian tuang air ke dalam gelas. Kemudian masukkan garam dapur 3 sendok ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian aduk sampai larut dalam air. Kemudian bolongkan kardus untuk memasuki pensil. Setelah dibolongkan, masukkan pensil yang sudah diraut tadi. Kemudian sambungkan penjepit buaya kepada baterai 9 volt dan kaitkan pada ujung pensil satunya lagi. Kemudian amati perubahan dari gelembung-gelembung yang terdapat di dalam gelas. Pembahasan pada praktikum kali ini mengenai sel elektrolisis pada larutan garam atau NaCl. Elektrolit yang digunakan adalah larutan garam atau NaCl dan elektroda karbonnya adalah 2 buah pensil. Ketika elektroda karbon dimasukkan ke dalam gelas berisi larutan garam atau NaCl, maka akan terjadi reaksi. Reaksi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pada katoda dan anoda. Reaksinya sebagai berikut. 1. Reaksi pada anoda. Pada anoda, karena bermuatan positif, maka akan mengikat ion klorida yang bermuatan negatif. Ion klorida memberikan elektronnya kepada anoda, sehingga reaksi yang terjadi adalah oksidasi, dan reaksinya sebagai berikut. 2. Reaksi pada katoda. Pada katoda, karena bermuatan negatif, maka akan menarik ion H+ yang bermuatan positif. Ion H+ akan menerima elektron dari elektroda, sehingga reaksi ini mengalami reduksi. Reaksinya sebagai berikut, sehingga muncullah gelembung-gelembung hidrogen. Hasil sisa dari reaksi ini Na+ ditambah OH-. Sisa reaksi tersebut membentuk natrium hidroksida atau NaOH. Hasil dari reaksi elektrolisis ini ada 3, yaitu 1 hidrogen, 2 klorin, 3 natrium hidroksida. Reaksinya seperti berikut. Anoda. Gelembung hanya menempel pada ujung pensil karena kutub anoda bermuatan positif yang menyebabkan ion Cl- yang teroksidasi menghasilkan gas Cl, sehingga terbentuk gelembung gas yang menempel di sekitar ujung pensil. Nah, katoda, gelembung yang dihasilkan lebih banyak daripada besar dan ada yang kecil, tetapi yang melembung ke atas hanya gelembung kecil dan yang besar tetap pada ujung pensil. Karena katoda bermuatan negatif, maka terkumpul ion Na+ yang memiliki potensial reduksi lebih kecil dari air. Maka di katoda yang tereduksi adalah air menghasilkan gas H2. Kesimpulan dari praktikum tersebut, zat yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis larutan garam atau NaCl dengan elektroda karbon yaitu 1 hidrogen, 2 klorin, 3 natrium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut.
Ketika larutan di anoda dan di katoda diberikan elektroda karbon, terdapat gelembung, akan tetapi gelembung pada katoda lebih banyak karena terjadinya reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan di anoda sedikit gelembung karena terjadi reaksi oksidasi ECl- dan gelembung di anoda adalah klor. Sekian video praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.